Gak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan di saat kita tuh udah sama keluarga. Udah sih itu aja. Linda ini harus sekolah di Jakarta gitu loh. Hadeh, dalam hati aku another penyesuaian hidup lagi dong. Kok Linda tidak bersyukur ya, sudah dikasih perjalanan karir yang sangat mulus dari SD kelas 1 nggak pernah juara 2, selalu juara 1, tapi nggak pernah dipuji. Aku seorang womanpreneur, it's me Linda Anggrea. Aku lahir 32 tahun yang lalu. Udah lama juga ya, nggak berasa. Jadi aku lahir di suatu desa di Riau yang sulit dijelaskan karena di desa itu tuh aku tuh berusaha nyari nih di peta Indonesia. Desa aku tuh ada nggak sih di peta, itu tuh nggak ada. Jadi memang yang itu tuh cuman kabupatennya. Jadi itu di Riau ada kabupaten namanya Indragiri Hilir, di situ banyak desa-desa. Karena kan di Riau tuh banyak banget pulau-pulau kecil. Aku tuh di salah satu pulau kecilnya itu yang kalau misalnya mau ke situ ditempuh dengan transportasi. Di masa aku itu cuman ada satu moda transportasi, yaitu transportasi laut, speedboat untuk mencapai ke desa aku itu. Jadi kayak bener-bener kayak unreachable ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang tuh suka banyak tayangan-tayangan orang suka kasih pendidikan ke desa-desa terpencil. Nah itulah desa-desa terpencilnya tuh salah satunya tuh kayaknya tempat aku lahir deh. Nah nama desanya tuh Sanglar. Kan itu tuh stated di paspor, di mana-mana. Orang-orang ngiranya aku tuh lahir di Malaysia karena kayak Selangor gitu loh. Orang-orang tuh mikir kayak, oh you're from Malaysia. Enggak, itu tuh kayak sebuah desa di Riau yang sangat memang kayak nggak ada kayaknya orang yang familiar with tempat itu gitu. Jadi memang terlahir dari sebuah desa terpencil, bahkan nggak pernah kebayang sih aku tuh dulu waktu kecil kayak akan besar dan berkarir di Jakarta, di ibu kota gitu. Jadi kata nenek, aku tuh waktu kecil tuh nggak kayak perempuan. Rambut aku tuh selalu cepak kayak cowok, dan aktivitas aku tuh mostly tuh aku tuh banyak punya temen tuh teman cowok. Karena aku tuh nggak girly sama sekali, kata nenek tuh aku tuh mainnya tuh selalu main yang kayak main kelereng, main kasti. Kayak aku tuh nggak interest main boneka gitu loh. Jadi setiap hari itu kata nenek tuh kayak ngerawat aku tuh kayak ngerawat 5 anak, saking kayak aku tuh dari kecil sulit gitu loh, punya kemauan tuh yang sangat keras kalau kepengen sesuatu hal. Jadi kata nenek punya anak satu aja kayak ngurus anak 5. Aku juga kayak nggak kebayang, ya ampun kasihan banget ya emak gue punya satu anak cewek tapi kayak berasa punya 5 anak, saking tuh kayaknya tuh riwah banget gitu loh anak ini gitu. Jadi kayak aku ingat banget tapi waktu kecil misalnya tuh aku nggak dibeliin, aku mau beli sesuatu nih, misalnya aku pengen beli mainan, nggak dibeliin gitu kan. Tapi aku tuh punya keinginan yang sangat kuat untuk tetap bisa main mainan itu. Misalnya rumah-rumahan, nggak dibeliin, ya aku berusaha cari alternatif lain karena gue nggak dikasih. Bikin aja gitu kayak dari kardus-kardusan atau apa. Harus intinya keinginan aku tuh harus terwujud. Very strong will. Kalau aku pengen sesuatu, itu tuh kata ibuku tuh kayak udahlah percuma ngelarang si Linda, karena dilarang pun bakal dilakuin. Itu yang selalu dia capkan buat si Linda masa kecil ini. Jadi kayak dia ngerasa tuh
ya udah anak ini turutin aja lah, karena kalau enggak pun dia bakal lakuin apa yang dia mau gitu. Aku tuh bahkan nggak sekolah TK, tau nggak? Karena begitu aku dikirim ke sekolah, waktu itu aku kayak belum cukup umur kayaknya deh, tapi kayak ibu aku tuh langsung ngirim aku ke sekolah SD. Guru aku tuh ngebalikin aku ke orang tua aku karena katanya ini anak belum siap, nggak bisa nurut lah. Kalau SD itu kan harusnya udah udah bisa obey the rules. Tapi kalau aku tuh kayak bisa aja tuh di sekolah tuh kayak aku mau minum susu gitu. Ya udah aku minum susu di kelas, padahal peraturannya nggak boleh minum susu di kelas gitu loh. Jadi akhirnya tuh kayak aku dipulangin ke orang tua aku kayak tahun depan datang lagi aja deh buat sekolah. Terus kayak nggak sekolah TK karena aku kayak ngerasa ngapain sih sekolah TK gitu, main doang, orang aku tiap hari udah main sama teman-teman aku. Jadi kayak segitunya bahkan orang tua aku nggak bisa memaksa aku untuk sekolah. Jadi kayak aku tuh jadi kayak ngebayangin, ya ampun kasihan banget ya nenek dari TK aja si anaknya ini udah nggak bisa diatur gitu loh, harus punya keinginan sendiri. Tapi kalau itu datang dari diri aku sendiri, aku kepengen sesuatu, itu nggak usah diliatin. Pasti aku akan mencari cara untuk mewujudkan sesuatu itu. Aku tuh waktu SD bener-bener ngerasa kayak very happy moment, walaupun karena waktu kecil waktu itu ya walaupun parents aku tuh divorce, aku nggak ngerasa beban karena kan emang ya anak kecil nggak ada pikiran lah, yang penting enjoy main sama teman. Aku tuh mulai ngerasa hidup aku struggle tuh waktu aku SMP, karena bayangin aja ya dari SD di kampung yang sangat-sangat beda stage lah sama anak kota, dari very bukan, bahkan not even kabupaten ya, itu bener desa. Tiba-tiba aku pindah ke sekolah SMP di provinsi, dan itu tuh aku tuh masuk ke SMP unggulan. I don't know how I get there, gimana ceritanya, pokoknya aku bisa masuk ke sekolah unggulan ini, aku juga lupa. Tapi waktu itu tuh di challenge karena aku kan kayak memang dari sekolah yang bukan standarnya, sebenarnya bukan standarnya yang bisa masuk ke sekolah itu, tapi kayak sort of dipaksakan. Jadi aku tuh kayak dibilangin gini, kalau dalam waktu 6 bulan, 1 semester, kan dulu kan kita semester, anak ini nggak bisa ngikutin pelajaran ya maksudnya kayak nggak bisa ngikutin level anak-anak lain yang nilainya keren-keren segala macam, terpaksa harus dipindahkan ke sekolah lain yang memang standarnya rendah gitu. Jadi di situ tuh aku kayak merasa tertantang. Memang aku I was always juara kelas student dari SD. Gak pernah aku juara 2, selalu juara 1. Ya tapi kan SD di kampung. Pas masuk ke level provinsi, ya gak ada apa-apanya loh. Jadi kayak 6 bulan tuh dia ancam kalau misalnya nggak oke kita keluarin, pindah cari sekolah yang sesuai dengan standar otak anak ini gitu. Jadi kayak gara-gara itu aku tuh jadi kayak SD walaupun nggak pernah belajar tetap juara 1. Ya karena ya saingannya ya gitulah, teman-temannya juga kita cuman kerjaannya main doang gitu kan. Waktu SMP jadi aku tuh ke-trigger, aku tuh kalau tertantang jadi kayak bisa, justru itu yang tantangan yang membuat aku tuh kepengen buktiin. Jadi dengan ada tantangan itu, dulu aku inget banget, aku berubah drastis dari yang anak main banget nih dari SD cuman main outdoor doang, di SMP itu, dan kayaknya mungkin shock ya hidup dari desa ke kota provinsi. Dan waktu itu aku langsung ngekos. Bayangin anak kelas 1 SMP dikosin sama orang tuanya tuh kayak dibiarin gak sih? Tapi itu yang buat aku belajar hidup sih. Detik itu aku tahu kalau gue main-main gue dikeluarin nih dari sekolah ini. Aku ingat banget, not one night, kalau weekdays itu aku lewatkan tanpa belajar dan menelan semua apapun yang diajarin sama guru aku di hari itu. Jadi kayak aku tuh ngerasa tuh kayak waktu SMP itu bener-bener pembuktian diri aku, Linda lo kalau nggak bener-bener
belajar dengan baik, lo tuh bakal dibuang dari sini. Dan rasa ketakutan itu tuh bikin aku ngerasa tuh satu hari aja aku nggak belajar, nggak memorize apa yang dipelajarin di sekolah hari itu tuh penyesalannya tuh bisa sampai gimana banget gitu. Sampai aku tuh nggak mau diajak kayak misalnya kayak ibu aku mau pergi ke mall atau apa ngekos tuh waktu itu setahun pertama, akhirnya ibu aku nyusul aku, mungkin dia kayak nggak tega ya. Akhirnya kita ngontrak, ibu aku ikutan jagain aku. Kalau dia tuh kayak ini yuk keluar yuk apa segala macam, nggak pernah tergoda. Karena aku udah tenggelam dalam dunia aku sendiri, aku mau buktiin kalau si anak kampung ini tuh bisa juga loh ngebuktiin. Dan dengan effort itu, dengan aku tuh kayak nge-challenge diri aku, akhirnya alih-alih aku dikeluarin dari sekolah itu, aku langsung dipindahin dari kelas yang buangan nih, kan kayak ada nih satu lima satu ini, aku tuh satu paling ujung kan. Di kelas 2 aku langsung naik ke kelas yang paling unggulan, langsung jadi juara kelas dan segala macam. Dari situ aku ngerasa no matter who you are, dan kamu tuh berasal dari latar belakang apa ya, kayak terbawah sekalipun, kalau kita tuh mau berjuang dan berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi mindset aku sejak itu berubah total. Dan aku jadi kayak menimbulkan rasa percaya diri bagi diri aku bahwa apapun yang lo mau, selama lo berusaha tuh nggak ada yang nggak mungkin. Masa SD aku tuh bener-bener Laskar Pelangi momen banget. Kalau misalnya aku nonton film Laskar Pelangi tuh sekolahnya itu bener-bener kayak yang papan, ngeliat murid-murid yang digambarkan di dalam film Laskar Pelangi itu bener-bener keadaan nyata aku seperti itu gitu loh. Terus kayak oke lah, terus pindah dong SMP di provinsi, tantangannya tadi yang aku ceritain. Ternyata kan aku tadi bilang, oh dari situ menimbulkan tingkat kepercayaan diri aku bahwa tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha dan berjuang. Bahkan seorang anak Laskar Pelangi dari beberapa kampung desa banget bisa ikutan bersaing dengan level provinsi yang mereka tuh semua anak unggulan di sekolah itu. Jadi kupikir dengan bekal itu sudah cukup membuat aku strong. Ternyata kebetulan orang tua aku tuh papaku tuh walaupun pisah sama ibu aku, tetap dia tuh very concerned about my education. Jadi dia tuh nggak puas, udah sekolahin aku di Pekanbaru nggak puas lagi. Linda ini harus sekolah di Jakarta gitu loh. Haduh, dalam hati aku another penyesuaian hidup lagi dong gitu. Tapi kan aku selalu open untuk opportunity itu gitu. Begitu pindah ke Jakarta, dari SMP negeri unggulan pindah ke Jakarta, masuk ke SMA swasta. Tantangannya bukan kepada cara belajar, malah tantangannya lebih baru lagi, yaitu culture shock. Masih tetap anak daerah nih Batu, dan aku tuh masuk ke SMA, teman-teman aku tuh udah punya, aku sekolah di Alizar Pondok Labu. Aku tuh nggak tahu masuk ke sekolah yang seperti apa, karena waktu aku SMP ya sekolahku tuh isinya belajar, prestasi, cuma itu yang kita pikirkan. Nah pas waktu masuk ke SMA, aku tuh malah tuh jadi kayak awal-awal tuh dibenci sama teman-teman aku, karena kayak udahlah di sekolah itu nggak pernah ada anak daerah, jadi kayak kok tiba-tiba anak daerah masuk ke sekolah ini. Semua teman-teman aku tuh udah ngegeng dari TK, dari SMP, mereka kan sekolah yayasan yang emang terintegrasi. Jadi tuh aku masuk ke situ, semua orang tuh nggak ada yang lingkungan baru, semua mereka tuh udah punya teman masing-masing, sahabat. Sementara aku yang anak daerah ini tiba-tiba datang, terus banyak yang nggak suka sama aku, teman-teman aku, karena kayak apa sih nih anak daerah kayak sok tahu banget, belajar banget gitu. Jadi kayak aku tuh kaget, lah bukannya bagus. Jadi kalau misalnya kayak aku tuh terbiasa waktu kita SMP di challenge, kalau misalnya guru nanya apa, kita tuh kayak kalau tahu ya jawab aja. Nah ternyata di culture yang baru ini temen aku tuh kayak ngerasa songong banget sih lo sok tahu semuanya. Aduh aku tuh kayak ngerasa lah
jadi pinter tuh salah ya kalau di sini gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh ternyata ada hal baru yang harus saya pelajari, yaitu cara bergaul. Jadi kayak setiap momen stage sekolah sangat banyak insightful things yang aku dapatkan. Nah di waktu SMA ini, disinilah aku ditempa untuk social skill, bagaimana kita bisa sekolah apa ya, dalam kalau kita sekolah tuh nggak melulu soal belajar. Itu tuh soal bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita belajar life skill. Alhamdulillah juga aku dicemplungin ke sekolah yang tipenya itu sangat berbeda dengan waktu aku SMP. Jadi tuh aku bisa merasakan semua environment gitu. Jadi aku belajar, jadi kalaupun dulu jadi kalaupun gue tahu jawabannya, lama-lama aku tuh jadi kayak berusaha, ya udah deh tahan diri supaya nggak terlalu terlihat kayak sok pinter banget sih ini anak gitu. Jadi kayak lama-lama aku jadi blend in. Teman-teman yang tadinya kayak benci sama si anak daerah, jadi aku udah punya banyak best friend di tahun kedua. Dan alhamdulillah banget di sekolah aku SMA ini banyak sekali yang tadi kayak misalnya kayak ada career day, terus ada kayak hal-hal yang kalau kita itu mau interview diajarin gimana cara presentasi yang baik. Jadi kayak bener-bener tuh udah dipersiapkan untuk ke dunia kerja. Jadi nggak melulu cara menghitung rumus ini. Jadi aku tuh ngerasa kayak very very grateful. Aku tuh dicemplungin di environment yang jauh berbeda mulai dari SD, SMP, SMA, membuat aku tuh jadi mempersiapkan aku yang sekarang gitu loh, karena sudah merasakan banyak environment yang aku alamin tadi. Kalau di SMP challenge-nya tadi gue harus membuktikan kalau gue bisa dari segi akademis, di SMA aku harus membuktikan bahwa dengan akademis yang excellent pun aku bisa menjadi manusia yang disukai banyak orang. Itu. Pertemuan dengan suami aku itu sebenarnya suatu pertemuan yang aku nggak sangka-sangka dia akan menjadi my future husband. Karena aku tuh dipertemukannya waktu aku zaman kuliah. Aku tuh sudah suka bantu-bantu orang tua untuk kayak udah disuruh magang lah intinya. Magang, bantu-bantu ini itu. Terus waktu itu aku ingat banget lagi mata kuliah nih, tiba-tiba ditelepon, tolong kesini ya, bantu ini review kontrak. Ngerti apa gue review kontrak, tapi ya udah aku datang anyway. Nah ternyata nge-review kontraknya itu sama lawyernya perusahaan. Nah ternyata si lawyer om-om ini ternyata itu adalah my future husband. Jadi aku ketemunya itu dipertemukan karena si anak magang ini yang masih kuliah ini disuruh nge-review kontrak sama corporate lawyer yang which is itu berkenalannya tuh di situ. Tapi waktu itu kayak ya nggak kebayang nggak sih anak kuliah kayak sama om-om gitu kan. Tapi karena sejak itu jadi sering berinteraksi, terus jadi kayak kok kayak ada terus yang kerjaan yang kita kerjain bareng, suka dinas bareng juga. Jadi kayak memang dari kuliah tuh aku tuh dicemplungin ke dunia kerja sebelum aku bahkan ngelamar kerja kemana-mana udah dipaksa buat kerja. Jadi mau nggak mau pergaulannya tuh jadi sama orang yang jauh lebih tua, dan personality aku pun jadinya tuh jadi kayak aku tuh jadi kayak orang tua gitu loh, ngobrol sama temen satu level. Kalau yang sama-sama cowok di kampus tuh kayak nggak nyambung gitu, karena tuh memang aktivitas aku tuh selalu dipadatkan dengan hal-hal yang memang jauh di atas usia kita. Nah dari situ sering ketemu, awalnya kayak ya nggak mungkin nggak sih gitu kan. Nah tapi sempat putus komunikasi juga tuh sama si suami aku ini, karena ternyata aku tuh nggak tahu kalau
eh, ternyata dia tuh kayak baper. Waktu kita kerja segala macam, waktu itu tuh pernah minta 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 tanda tangan atau KTP atau apa. Terus kayaknya waktu itu miskomunikasi. Akhirnya tuh dia ngerasa kayak gila sombong banget sih ini anak. Akhirnya dia tuh nggak mau ngomong sama aku. Sampai akhirnya tuh kayak 1,5 tahun kemudian kita ketemu lagi. Baru deh akhirnya saling kayak kok gitu sih lo selama ini gitu-gitulah. Dan aku tuh waktu itu pertama kali ketemu dia tuh aku punya pacar. Jadi kayak nggak kepikiran gitu dan kayak you are too old for me om gitu kan. Tapi ternyata itulah jodoh. Aku waktu akhirnya dipertemukan lagi sama dia itu tuh pulang umroh. Aku belum cerita juga ya tadi bahwa aku tuh selain daripada tadinya itu aku awal berhijab terus terinspirasi untuk bikin brand hijab, sebelumnya tuh aku tuh umroh sama suami aku. Aku umroh lagi di at the lowest point of my life, dimana tadi aku ngerasa kok Linda tidak bersyukur ya, sudah dikasih perjalanan karir yang sangat mulus. Aku tuh masuk Bank Indonesia tuh nggak pakai jalur yang complicated. Puluhan ribu orang yang mau masuk situ. Tapi tuh I got invited dari kampus, dikasih jatah berapa orang untuk diundang menjadi salah satu kandidat calon kayak semacam MT lah gitu. Dan aku keterima dan aku udah keterima malah keluar. Terus kayak di situ tuh aku ngerasa nggak bersyukur ya atau gimana. Jadi aku tuh ngerasa bersalah banget sama hidup aku. Ditambah lagi aku baru punya anak. Ternyata punya anak itu nggak mudah. Ternyata aku tuh selama ini setelah punya anak baru sadar betapa besarnya dosa gue sama nyokap gue selama ini. Cara ngomong segala macam. Setelah punya anak tuh jadi kayak ya Allah selama ini tuh gue berdosa banget. Jadi akhirnya waktu itu aku minta ke suami aku. Kita umroh yuk. Aku tuh banyak banget yang mau aku curhatin sama Allah. Jadi akhirnya suami aku menurutin aku umroh dan di umroh itu juga aku berdoa. Ya Allah aku pengen banget kali ini tunjukin suatu pekerjaan atau karir yang akan menjadi karir aku selamanya karena kok aku kayaknya kutu loncat banget. Diterima di perusahaan terbaik pun kok aku gak puas gitu loh. Dan aku pengen banget punya karir yang bisa memperbaiki aku pribadi secara kepribadian, akhlak, agama dan bisa banyak bermanfaat bagi banyak orang. Pulang dari umroh itu gak nyampe 1 bulan aku langsung terinspirasi untuk bikin bisnis ini. Yang bikin aku jatuh cinta sama suami aku karena aku kan selalu ketemu sama dia tuh di momen-momen diskusi tentang pekerjaan. Setiap kali dia berbicara, mengeluarkan suatu argumen, selalu tuh aku tuh sampai kayak mangap, ngerasa ya Allah nih orang kok pinter banget, sangat-sangat berkarisma. Aku tuh kayak nggak pernah ngelihat kayak manusia yang pertama bagi aku udah enak dilihat, terus otaknya ada isinya. Terus yang bikin aku semakin kayak ya Allah idaman banget. Karena waktu itu gue lagi dinas bareng sama dia. Terus kayak hari itu hari Kamis. Aku lagi di pesawat kita suka dapat makan kan. Ya udah setiap kali ada dapat makanan makan heboh barbar. Aku tanya dia, "Kok makanan lo enggak lo sentuh?" Gue lagi puasa. Lah, gue bilang, "Ya Allah, merasa bersalah lagi dong. Orang puasa Senin Kamis gue apa gitu." Jadi kayak aku ngerasa gue butuh nih orang-orang yang kayak ini nih untuk membimbing hidup gue menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi kayak kumpulan keterpesonaan itulah yang sebenarnya kayak bikin aku kayak oh he's the one gitu. Pelajaran terbaik setelah menjadi orang tua adalah aku jadi menyadari betapa menjadi orang tua itu suatu hal yang sangat-sangat mulia, sehingga tuh aku tuh baru sadar memuliakan orang tua
ke tingkat dan derajat yang setinggi-tingginya tuh setelah punya anak. Karena tuh kayak baru ngerasain rasanya jadi orang tua, baru ngerasain rasanya bisa sayang atau punya rasa cinta yang tanpa pamrih ke seseorang tuh di saat kita udah jadi orang tua. Karena dulu waktu belum jadi orang tua masih bisa tuh ngeluarin kata-kata yang nggak seharusnya ke orang tua kita. Tapi begitu punya anak, cara aku bersikap ke orang tua aku tuh langsung 180 derajat berubah. Dan langsung rasanya tuh setiap hari pengen cium kaki orang tua. Karena tuh bener-bener tuh baru menyadari setelah bener-bener menjadi orang tua. Kalau dulu dibilangin nih, jadi orang tua tuh gak gampang. Lo harus memuliakan orang tua lo. Segala ceramah atau omongan kiri kanan gak masuk sama sekali. Tapi begitu sudah merasakan, disitulah aku ngerasa, ya Allah bener-bener yang namanya orang tua, terutama ibu tuh harus ditaruh di derajat yang tertinggi dari apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi akhirnya aku pun setelah memang dulu dari dulu sih sebelum punya suami pun aku mensyaratkan kepada suami aku, lo kalau mau nikah sama gue tuh ada plus one-nya. Bukan maksudnya gue punya anak atau janda ya. Plus one-nya itu which is my mom. My mom is a single mother dan dia harus tinggal sama gue. Jadi kayak jadi you have to receive us as a package. Alhamdulillahnya suami aku tuh gak sama sekali ngerasa beban gitu loh. Jadi dia kayak enjoy aja gitu loh tinggal sama ibu aku, sama mertua. Biasanya kan itu kan sesuatu hal yang kalau bisa dihindarin gitu kan. Tapi alhamdulillah banget suami aku tuh mau terima itu. Dan akhirnya sekarang setelah aku pun punya anak, mertua aku yang laki-laki udah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, akhirnya aku sama suami mutusin kita sama-sama harus di kesempatan yang kita punya ini gimana caranya bisa membuat orang tua kita bahagia di hari tuanya dan gak ada kata nanti. Gak ada nanti tunggu kita misalnya kayak udah berhasil sampai ke titik mana kita mau berhasil. Nanti kalau kita udah berhasil bisa kasih segalanya belum tentu orang tua kita tuh masih ada gitu kan. Dan itu pelajaran itu aku dapetin waktu mertua aku meninggal sih. Karena saat itu kita baru secara kayak bisnis lagi bagus, mulai naik. Tapi kayak penyesalannya tuh kayak, ya Allah di saat gue udah bisa ngebahagiain lo kok udah gak bisa ya, kok lo udah pergi gitu. Jadi akhirnya aku sama suami aku bersepakat kita boyong juga sekalian orang tuanya suami aku yang dari Surabaya, akhirnya kita bawa tinggal bareng-bareng di rumah supaya tuh kayak di kesempatan yang kita punya ini kita bisa bener-bener kayak melakukan hal apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang tersisa ini. Jadi kayak segitunya loh punya anak tuh bikin aku jadi kayak ngerasa pengen memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Aku gak pernah punya sesuatu hal yang merasa bisa aku banggakan karena aku itu tumbuh di kondisi yang tidak terbiasa dengan sesuatu tuh dibangga-banggakan. Jadi aku dari kecil straight A student, dari SD kelas 1 gak pernah juara 2, selalu juara 1, tapi gak pernah dipuji. Jadi memang selalu hidupnya tuh selalu tuh kayak flat gitu ya. Jadi kayak semacam to be honest, aku tuh kurang diajarin untuk apresiasi sesuatu tuh secara gimana-gimana. Karena dari kecil tuh kayak oke, every achievement yang aku capai tuh mungkin my parents itu bangganya tuh dalam hati. Gak diucapin gitu kayak gengsi gitu ya. Jadi aku tuh gak pernah ngerasa tuh kayak ih gue berhasil mencapai ini gue bangga. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang selalu ngerasanya tuh kayak gue harus improve di sisi mana lagi ya. Gue harus apa ya, gue harus apa. Nah ketemu pula aku pasangan hidup suami aku tuh yang gak sweet sama sekali. Jadi kayak
ya udahlah hidup kita ya begitu gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang bisa aku banggakan dalam diri aku kayak sampai sekarang bisa menjalani peran yang aku jalankan dan semuanya berjalan dengan baik aja itu aku udah bangga banget. Aku bisa dalam 7 tahun bisa grow multi fashion brand dan bisa membuat fashion brand itu grow, bisa menjalani peran aku sebagai anak, istri, dan orang tua dan produktif juga. Despite kesibukan aku tetap kayak produktif, punya anak, nambah terus. Aku ngerasa hidup aku sekarang sangat-sangat fulfill karena secara karir alhamdulillah ditunjukkan jalan dan aku merasa pekerjaan yang aku jalankan sekarang aku mau jadikan karir aku selamanya, selama masih bisa bermanfaat. Dan juga to be surrounded by my family itu aja udah cukup sih, cukup membuat aku ngerasa kayak gak ada hal-hal yang aneh yang diinginkan dalam hidup ini. Karena in the end sebagaimanapun pencapaian materi yang kita bisa dapatkan, gak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan di saat kita tuh udah sama keluarga. Udah sih itu aja.